Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan di video segmen 3 dari modul 4, yaitu daya efektif pada rangkaian arus bolak-balik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan, alat dan bahan, data dan pengolahan, serta format laporan. Tujuan dari percobaan modul ini, yang pertama, menentukan daya efektif pada rangkaian RC seri, yang kedua, menentukan daya efektif pada rangkaian RL seri, dan yang terakhir, menentukan daya efektif pada rangkaian RLC seri. Alat dan bahan yang digunakan pada modul ini, alatnya yang pertama, osiloskop digital 2 channel, kemudian signal generator, RLC meter, kabel RLC meter, kabel jumper banana to banana, dan yang terakhir ada kabel jumper BNC to wire. Sedangkan untuk bahannya, yang pertama resistor, yang kedua induktor, dan yang ketiga kapasitor. Data dan pengolahan. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan daya listrik pada rangkaian RC seri, kita akan melakukan dua variasi frekuensi, yaitu sebesar 1 kHz dan 4 kHz. Pada tabel ini, tabel yang berwarna biru merupakan data yang kita dapatkan ketika pengambilan data. Sedangkan untuk tabel berwarna kuning merupakan data yang akan kita hitung. Di sini kita akan menghitung nilai reaktansi kapasitif atau XC menggunakan persamaan XC sama dengan 1 per omega C, yang mana omeganya bisa kita dapatkan menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf atau 2π frekuensi, yang mana frekuensinya bergantung dengan variasi yang kita gunakan. Kemudian kita menghitung nilai impedansi atau Z. Selanjutnya menghitung daya total atau PS menggunakan persamaan PS sama dengan Vs RMS dikuadratkan dibagi dengan impedansi. Dan yang terakhir kita menghitung nilai daya disipasi atau P disipasi dengan menggunakan persamaan P disipasi sama dengan VR RMS dikuadratkan dibagi dengan R. Selanjutnya, untuk percobaan kedua, yaitu percobaan daya listrik pada rangkaian RC seri, sama seperti sebelumnya, di sini akan dilakukan dua variasi nilai frekuensi, yaitu 1 kHz dan 4 kHz. Di sini kita akan menghitung nilai reaktansi induktif atau XL menggunakan persamaan XL sama dengan omega dikalikan L, yang mana omeganya kita gunakan persamaan 2π dikali F. Selanjutnya kita menghitung nilai impedansi atau Z. Selanjutnya kita menghitung nilai daya total menggunakan persamaan PS sama dengan Vs RMS dikuadratkan dibagi dengan nilai impedansinya. Dan yang terakhir kita menghitung nilai daya disipasi atau P disipasi menggunakan persamaan P disipasi sama dengan VR RMS dikuadratkan dibagi dengan nilai R atau resistornya. Terakhir, percobaan ketiga, yaitu percobaan daya listrik pada rangkaian RLC seri. Di sini, kita harus menghitung berapa nilai frekuensi resonansinya, atau FR. FR kita dapat hitung menggunakan persamaan FR sama dengan 1 dibagi 2π akar LC. Selanjutnya, pada tabel berikutnya, kita akan melakukan variasi nilai frekuensi berdasarkan nilai frekuensi resonansinya. Sebanyak 5 variasi. 5 variasinya di sini kita lihat variasi pertama kita tentukan nilai frekuensi resonansi dibagi dengan 4. Kemudian untuk variasi kedua nilai frekuensi resonansi dibagi 2. Variasi ketiga nilai frekuensi resonansi itu sendiri. Variasi keempat nilai frekuensi resonansi dikali 2. Dan yang terakhir nilai frekuensi resonansinya dikalikan dengan 4. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai reaktansi induktif dan kapasitif menggunakan persamaan seperti sebelumnya. Perlu diingat, nilai omega yang kita gunakan akan berbeda untuk setiap nilai reaktansinya karena di sini kita melakukan variasi frekuensi. Kemudian kita akan menghitung nilai impedansi dari rangkaian yang kita gunakan. Selanjutnya kita menghitung nilai daya total menggunakan persamaan Vs kuadrat Vs RMS dikuadratkan dibagi dengan impedansinya. Dan yang terakhir kita menghitung nilai daya disipasinya menggunakan persamaan
P disipasi sama dengan VRMRMs dikuadratkan dibagi dengan R. Pembahasan selanjutnya yaitu format laporan. Pada bagian atas, kalian tuliskan modul berapa dan judulnya. Selanjutnya, pada bagian kanan atas, kalian tulis hari, tanggal, dan waktu praktikum. Pada bagian kiri atas, kalian tulis nama, NIM, kelas, atau sesi kalian. Kemudian jangan lupa tuliskan juga nama asisten dan juga NIM-nya. Selanjutnya, pada bagian pertama, kalian tulis kondisi lab yang sesuai pada kalian waktu kalian praktikum. Kemudian yang kedua, tujuan. Jangan lupa tujuan bersifat kuantitatif. Selanjutnya nomor 3, alat dan bahan kalian tuliskan sesuai dengan alat-alat yang kalian gunakan ketika pengambilan data. Bagian keempat, teori singkat. Tidak perlu terlalu banyak, maksimal setengah halaman. Yang kelima, data dan pengolahan. Kalian tabulasikan data pada tabel seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian yang keenam, analisis dan pembahasan. Kalian buat dengan dalam bentuk paragraf. Setiap satu paragraf menjawab satu pertanyaan analisis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian kesimpulan ini menjawab tujuan dari modul kalian dan bentuknya secara poin. Seperti itu. Terakhir, terima kasih banyak teman-teman telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.